Dunia berputar dengan berbagai dinamikanya. Kadang kita merasa cukup, namun ada mereka yang mungkin tak seberuntung kita. Tapi tak ada yang tak mungkin. Seperti itulah kami di Nusantara Infrastructure melihat dunia ini. Kami percaya dengan upaya keras serta komitmen yang kuat untuk memastikan semua proyek di bawah unit bisnis sesuai dengan standar HSE internasional. Lebih dari 16 tahun, Nusantara Infrastructure aktif berinvestasi dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia dengan standar tertinggi dalam pelayanannya. Karena kami sadar, apa yang dilakukan dengan sepenuh hati akan meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai perusahaan infrastruktur swasta terintegrasi, kami hadir dengan semangat untuk terus berkomitmen dan berdedikasi kuat, serta mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional berkelanjutan yang memajukan perekonomian bangsa. Misi kami untuk menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur. Sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan struktur perusahaan yang jelas serta mapping aset yang terencana, kami semakin yakin kehadiran Nusantara Infrastructure khususnya di bidang infrastruktur dapat membantu kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai aspeknya. Membangun konektivitas akses strategis melalui jalan bebas hambatan di perkotaan, PT Marga Utama Nusantara. Jalan tol Bintaro Serpong Damai, jalan tol yang menghubungkan wilayah urban daerah Serpong ke pusat perkantoran bisnis Jakarta, terintegrasi dengan jalan tol Jor 1, Jor 2, dan Balaraja. Jalan tol Muhammad bin Zayed, jalan tol layang terpanjang di Indonesia, sebagai pintu gerbang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalan tol Jakarta Lingkar Barat 1, bagian dari Jakarta Outer Ring Road 1 yang merupakan akses ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, akses ke Jakarta Utara, dan Jalan Tol Jakarta-Tangerang. Jalan Tol Makassar Metro Network, jalan tol strategis yang menghubungkan akses langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, sentra-sentra ekonomi di Makassar, dan juga terintegrasi dengan Jalan Tol Seksi 4. Jalan Tol Seksi 4 Makassar, jalan tol strategis yang menghubungkan akses pusat perkotaan dan kawasan perindustrian di Makassar dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jalan akses Tol Makassar Newport, satu-satunya tol yang berada di kawasan Indonesia Timur yang menghubungkan langsung akses wilayah perkotaan di Makassar dengan Pelabuhan Makassar Newport. Penyedia layanan air bersih yang berkualitas, PT Potumundi Infra Nusantara. Pengelolaan air bersih dan distributor air, PT Sarana Catur Tirta Kelola di Serang, Banten. Pengelolaan air bersih yang bersumber dari air sungai guna mengatasi krisis air bersih sekaligus mendukung terwujudnya program pelestarian lingkungan. Pemilik konsesi pengelolaan air bersih PT Dain Selikani Cemerlang di Medan, Sumatera Utara. Dengan penerapan HSE yang ketat, pengelolaan air bersih dapat mencegah terjadinya intrusi air laut dan mengurangi kontaminasi air. Penyedia listrik melalui energi terbarukan dan peduli masa depan, PT Energi Infra Nusantara. Pembangkit listrik tenaga air PT Inpola Meka Energi, Lau Gunung, Sumatera Utara. Dengan penerapan standar HSE yang optimal, pembangkit listrik tenaga air Inpola Meka Energi menyalurkan sumber daya listrik untuk kebutuhan masyarakat di sekitar Lau Gunung, Medan. Pembangkit listrik tenaga biomas.
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari di Siantan, Kalimantan Barat. Biomas pertama yang ada di wilayah Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik serta menggunakan teknologi gasifikasi demi terwujudnya program pelestarian lingkungan. Sesuai dengan komitmen energi terjual kepada PLN, pembangkit kami telah memberikan kontribusi pengurangan CO2 sejumlah lebih dari 100.000 metric tons per tahun. Untuk terus mendukung keberlangsungan usaha kami, dengan inovasi tersebut kami yakin akan dapat menjawab tantangan, sekaligus mengembangkan bisnis kami dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keinginan kuat Nusantara Infrastructure untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat melalui upaya kami membangun fasilitas infrastruktur utama baik di bidang transportasi maupun utilitas. Segala pencapaian seberuntung kita. Tapi tak ada yang tak mungkin. Seperti itulah kami di Nusantara Infrastructure melihat dunia ini. Kami percaya dengan upaya si kuat, serta mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional berkelanjutan yang memajukan perekonomian bangsa. Misi kami untuk menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur. Sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan struktur perusahaan yang jelas serta mapping aset yang terencana, kami semakin yakin kehadiran Nusantara Infrastructure khususnya di bidang infrastruktur dapat membantu kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai aspeknya. Membangun konektivitas akses strategis melalui jalan bebas hambatan di perkotaan, PT Marga Utama Nusantara. Jalan Tol Bintaro Serpong Damai, jalan tol yang menghubungkan wilayah urban daerah Serpong ke pusat perkantoran bisnis Jakarta, terintegrasi dengan jalan tol Jor 1, Jor 2, dan Balaraja. Jalan tol Muhammad bin Zayed, jalan tol layang terpanjang di Indonesia, sebagai pintu gerbang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalan tol Jakarta Lingkar Barat 1, bagian dari Jakarta Outer Ring Road 1 yang lingkungan. Penyelenggaraan paparan publik ini disampaikan dalam bahasa Indonesia dan seluruh rangkaian acara akan diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan juga dapat disiarkan langsung melalui platform media sosial YouTube Nusantara Infrastructure. Bapak dan Ibu semuanya, Anda dapat memilih bahasa yang akan didengarkan, yakni bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris dengan memilih menu interpreter di bagian kanan bawah. Ladies and gentlemen, for those of you who are joining the event from Zoom application, you can choose Indonesian or English language by selecting the interpreter menu on the bottom right. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berdasarkan surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Cap 000-BEI-09/2022 tentang Peraturan Nomor 1E mengenai kewajiban penyampaian informasi. Paparan publik untuk menjelaskan kinerja perusahaan dengan tujuan agar informasi tersebut tersebar secara merata. Berdasarkan surat elektronik Bursa Efek Indonesia atau BEI tertanggal 3 Oktober 2023,
perihal permintaan pelaksanaan Public Expose Incidental pada hari ini Selasa 10 Oktober 2023, manajemen PT Nusantara Infrastructure akan memenuhi permintaan tersebut dan dalam kesempatan ini kami juga akan memaparkan informasi mengenai kinerja dan rencana kerja perusahaan ke depannya. Selanjutnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan direksi yang hadir dalam acara hari ini. Direktur Ridwan Irawan. Dan juga seluruh direksi perusahaan yang hadir secara virtual, yakni Beni S. Santoso, dan Charlie G. Espanola, Amadeo N. Bejek, Christopher Daniel Selizo, dan juga Francis Emmanuel de Rojas. Bapak Ibu hadirin semuanya, adapun susunan acara dalam paparan publik hari ini adalah sebagai berikut. 1. Penjelasan paparan publik akan disampaikan oleh direksi perusahaan. 2. Acara dan sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Dalam sesi tanya jawab, para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda secara langsung melalui kolom chat. Seluruh peserta yang akan mengajukan pertanyaan, nantinya pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan akan dijawab oleh direksi perseroan. Sebagai informasi, paparan publik insidental hari ini akan dipimpin oleh moderator Ibu Indah sebagai Head of Corporate Communication and CSR PT Nusantara Infrastructure Tbk. Untuk itu kepada Ibu Indah selaku moderator acara pada hari ini kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu seluruh tamu undangan acara Pubex hari ini yang terdiri dari jajaran komisaris dan direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk Group, para pemegang saham atau investor, rekan-rekan sekuritas, rekan-rekan media, serta para hadirin semuanya. Tadi telah dijelaskan oleh Saudara Andri ya, maksud dan tujuan dari pelaksanaan Pubex pada siang hari ini adalah untuk memenuhi permintaan Bursa Efek Indonesia. Dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan informasi mengenai kinerja dan rencana kerja perusahaan ke depan. Sekilas mengenai informasi tentang PT Nusantara Infrastructure Tbk atau yang biasa disingkat dengan NI memiliki kode saham Meta, merupakan suatu perusahaan terbuka di bidang investasi dan 65%. Kepemilikan saham perusahaan juga dimiliki oleh Indonesia Infrastructure Finance dengan kepemilikan saham sebesar 10% dan kepemilikan saham publik sebesar 15,35%. Bapak Ibu hadirin semuanya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam sesi paparan pada acara hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ridwan Irawan selaku Direktur Perusahaan. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kami akan buka sesi pertanyaan setelah pemaparan selesai dipaparkan. Silakan bagi rekan-rekan yang bergabung melalui aplikasi Zoom dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat. Mungkin langsung saja kita mulai, silakan kepada Pak Ridwan untuk dapat memberikan penjelasan mengenai kinerja dan rencana kerja perusahaan ke depan. Silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sesuai dengan penjelasan terdahulu, siang ini kita akan memberikan paparan mengenai kondisi perusahaan dalam rangka mematuhi permintaan dari bursa untuk menyampaikan informasi kepada seluruh pemegang saham. Kita bisa langsung mulai aja. Ya. Jadi beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Pertama itu mengenai penjelasan terkait volatilitas efek perseroan, karena memang permintaan bursa ini terkait dengan masalah volatilitas efek perseroan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai ringkasan kinerja perseroan sampai saat ini,
dan ada sedikit penjelasan mengenai perkembangan proyek perseroan ke depannya, dan akan dilanjutkan dengan Q&A. Next. Ya, yeah. Next. Ya, jadi sebenarnya informasi ini semua sudah kita sampaikan ke bursa melalui website dari IDX. Beberapa kejadian penting yang telah kami sampaikan dan laporkan ke bursa itu, di sini saya mulai dari pada tanggal 13 September 2023. Itu kami telah menyampaikan informasi yang juga setelah diterbitkan oleh bursa bahwa perseroan telah menandatangani pembentukan joint venture atas perusahaan yang bernama PT Jakarta Metro Expressway. Itu telah dilaporkan ke bursa pada tanggal 13 September 2023. Kemudian selanjutnya ada informasi lain yang telah kita sampaikan juga ke bursa pada tanggal 14 September 2023, itu terkait pengunduran diri dari salah satu anggota komisaris perseroan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 21 September 2023 kami menyampaikan pengumuman mengenai rencana rapat umum pemegang saham luar biasa. Itu sudah kita submit di 21 September 2023. Kemudian selanjutnya kita menerima surat dari bursa yang meminta penjelasan mengenai adanya keterbukaan informasi terkait volatilitas efek perseroan, dan jawaban atas pertanyaan bursa tersebut juga sudah kita kirimkan dan sudah dipublish juga oleh bursa pada tanggal 29 September 2023. Dan selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2023 panggilan untuk pemegang saham dalam rangka penyelenggaraan rapat umum luar biasa telah kita sampaikan dengan dua agenda RUPS, yaitu perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dan terkait dengan hal ini, selanjutnya atas permintaan bursa kita mengadakan public expose incidental ini. Di slide ini kami menunjukkan adanya surat permintaan penjelasan dari bursa yang telah saya sebutkan tadi, dan pengumuman dari bursa mengenai UMA di tanggal 27 September. Next. Kemudian ini yang telah saya jelaskan tadi bahwa pada tanggal 29 September 2023 perseroan telah mengirimkan surat penjelasan yang memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan bursa. Ini juga sudah kita publish di website dari bursa. Next. Kemudian setelah tanggal 29 September tersebut, pada tanggal 2 Oktober terdapat pemberitahuan dari bursa mengenai suspensi atas saham perseroan, itu pada tanggal 2 Oktober, yang mana suspensi itu diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2023. Dan selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2023, bursa menyampaikan lagi pemberitahuan untuk membuka kembali perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai. Dan selanjutnya pada tanggal 4 Oktober suspensi tersebut telah dibuka dan perdagangan saham perseroan dilanjutkan kembali. Dan pada saat yang sama bursa kemudian meminta perseroan untuk menyelenggarakan public expose incidental yang saat ini kita lakukan. Next. Ini adalah kopi dari surat pengumuman bursa
yang kami terima mengenai suspensi dan kemudian pencabutan suspensi tersebut. Jadi sekali lagi kami dapat jelaskan bahwa sesuai dengan peraturan bursa, hari ini kita menyelenggarakan public expose incidental ini, dan sebagaimana dijelaskan bursa, ini diperlukan dalam rangka cooling down untuk membantu meredakan aktivitas pergerakan saham dan memberikan informasi yang lebih luas kepada seluruh pemegang saham. Oke, next. Saya kira itu tadi latar belakang mengenai diselenggarakannya public expose incidental ini, dan kemudian sekarang kita coba memberikan paparan singkat mengenai kinerja perseroan, yang mana sebenarnya laporan keuangan juga telah kami sampaikan dan telah diterbitkan juga oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi secara ringkas hingga Juni 2023 kinerja atau performance operasional dari perseroan tetap terjaga dengan baik. Secara umum seluruh bidang usaha kita membukukan perbaikan dan peningkatan performance. Sebagaimana telah dijelaskan, secara intinya itu 3 bidang usaha yang kami tekuni itu adalah jalan tol, kemudian renewable energy atau energi terbarukan, dan penyediaan air bersih. Jadi kalau kita lihat performance hingga Juni 2022 itu dapat terlihat bahwa rata-rata jumlah traffic per hari di jalan tol kita itu sejumlah 177.000 lebih per hari, itu pada first half tahun 2022, dan selanjutnya di first half 2023 itu telah meningkat menjadi 198.000 lebih per hari. Jadi artinya dari jumlah traffic year to year, first half 2022 ke first half 2023 itu terjadi peningkatan sebesar 11,5%. Untuk penyediaan air bersih, ada sedikit penurunan namun tidak signifikan. Itu jumlah juta liter air per day itu di first half 2022 itu sebesar 24 juta liter per day. Di first half 2023 itu sebesar 23,4 juta. Jadi relatively stabil atau ada sedikit penurunan. Sementara dari lini bisnis renewable energy, energi terbarukan, itu terjadi peningkatan sebesar 23,5% di first half 2023 dibandingkan dengan first half 2022, yang mana first half 2022 itu average hourly megawatt yang kita produksi itu sebesar 18,4 megawatt, dan meningkat menjadi rata-rata sebesar 22,7 megawatt di first half 2023. Itu dari sisi operasional, dari jumlah produksi. Selanjutnya dari sisi sales and revenue, di tabel sebelah bawah juga terlihat terjadi peningkatan dari sales dan revenue perseroan dari 3 lini bisnis terkait, yaitu di first half 2023 tercatat sebesar 303 miliar dibandingkan 274 miliar di tahun 2022 first half. Artinya terjadi peningkatan sebesar 10,5%. Kemudian untuk penyediaan air bersih terjadi peningkatan dari sisi revenue sebesar 2,9%, yaitu meningkat dari 31,5 miliar menjadi 32,5 miliar. Dan dari sisi renewable energy di first half 2023 tercatat revenue kami sebesar 101,2 miliar
dibandingkan first half 2022 sebesar 90 miliar, yang artinya terjadi peningkatan sekitar 13%. Secara total dari 3 lini bisnis tersebut, revenue di 2023 first half tercatat sebesar 437 miliar dibandingkan 396 miliar di first half 2022, sehingga secara total terjadi peningkatan sebesar 10,5% atas revenue perseroan. Next, dari sisi P&L terlihat di sini bahwa sales and revenue sebagaimana telah kami sajikan tadi secara compounded dari 2019 hingga 2022 itu pertumbuhan secara compounded itu tercatat sebesar 9%, dari tadinya sebesar 650 miliar di 2019, kemudian terjadi penurunan di 2020 karena kita semua tahu pada saat itu terjadi pandemi COVID. Kemudian di 2021 telah mengalami recovery sehingga mencapai 675 miliar, dan di 2022 tercatat sebesar 838 miliar, itu revenue tahunan perseroan. Dan untuk tahun 2023 sebagaimana telah dijelaskan tadi tercatat revenue sebesar 444 miliar, yang mana ini merupakan peningkatan juga dibandingkan revenue first half di tahun 2022. Selain dari sisi revenue, dari sisi EBITDA juga perseroan sejauh ini terlihat mengalami pertumbuhan EBITDA yang stabil dan kontinu, kecuali tentunya di tahun 2020. Kalau kita lihat pertumbuhan secara compounded dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu EBITDA perseroan mengalami pertumbuhan compounded sebesar 10%. Sementara untuk result di first half 2023 dibandingkan dengan first half 2022 terjadi peningkatan year on year sebesar 11,75%. Jadi dari angka-angka tersebut terlihat bahwa dari sisi revenue dan EBITDA perseroan mengalami pertumbuhan yang steady, continue dan stabil dari tahun ke tahun. Oke. Selanjutnya dari sisi operating income, di tabel ini telah kami sajikan juga margin operating income perseroan dari tahun 2019 hingga 2022. Kemudian dilanjutkan juga dengan kondisi di first half tahun 2023. Terlihat bahwa as of 2022 perseroan itu mencatatkan operating income margin sebesar 33%. Dan di first half 2023 itu operating income margin meningkat menjadi 42%. Ini khususnya peningkatan signifikan ini didorong oleh adanya penurunan biaya pemeliharaan atau biaya maintenance dan amortisasi atas intangible assets. Jadi numbersnya, angka-angkanya secara utuh bisa dilihat di laporan keuangan perseroan. Kemudian dari sisi laba bersih atau net income terlihat bahwa dari sisi net income pada saat tahun 2022 net income margin perseroan itu tercatat sebesar 14,6%. Namun bila kita lihat di tahun 2023 first half, net income margin perseroan itu tercatat negatif sebesar 30%. Yang ini khususnya disebabkan oleh terjadinya peningkatan beban keuangan dan pencatatan rugi di entitas asosiasi.
Jadi dua faktor itu yang menyebabkan terjadinya net income perseroan mengalami membukukan angka negatif di first half 2023. Nah, kembali dapat saya sampaikan detail dari angka-angka ini dapat dilihat di laporan keuangan perseroan yang memang telah di submit, kemudian diterbitkan di surat kabar maupun di publish di website Bursa Efek Indonesia. Itu sedikit penjelasan singkat mengenai kinerja perseroan, baik dari sisi revenue, dari sisi operasional, dari sisi revenue, dari sisi operating income maupun dari sisi laba bersih terhitung sejak 2019 hingga kondisi terakhir di first half 2023. Berikutnya sedikit penjelasan mengenai perkembangan proyek perseroan. Next. Ada beberapa proyek yang telah dilakukan dan telah diselesaikan perseroan hingga saat ini. Antara lain itu adalah proyek proyek pengembangan bisnis di BSD, yang mana memang salah satu ruas jalan tol yang kami miliki itu adalah tol BSD. Proyek ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, diawali di bulan September tahun 2020. Pada saat itu kita mendapatkan notis dari BPJT untuk memulai proyek ini, dan kemudian kita juga melakukan seremoni groundbreaking. Kemudian di Maret 2022 itu kita mengeluarkan notis kepada para kontraktor untuk memulai pekerjaan, dan construction proses itu berlangsung hingga Agustus September 2023. Jadi seperti dapat dilihat di gambar, ini adalah beberapa dokumentasi kami atas pekerjaan proyek di BSD. Kemudian setelah proyek tersebut diselesaikan di September 2023, pada saat yang sama juga kita melakukan opening untuk bisa dipergunakannya akses ini. Di samping itu kita juga mempunyai proyek yang telah diselesaikan di 2023 ini, yaitu proyek MNP yang merupakan akses koneksi toll road. Diharapkan ini bisa dibuka dalam waktu dekat. Di samping itu terdapat juga proyek mitigasi banjir yang kami lakukan di jalan tol kami di BSD, itu di kilometer 8. Ini memang kita lakukan karena kita mempunyai pandangan bahwa proyek ini sangat bermanfaat di jalan tol kami dengan mengganti culvert box berukuran 2 kali 4,5 meter menjadi span bridge sepanjang 20 meter. Sehingga kegiatan operasional jalan tol kami dapat berjalan baik di musim hujan. Karena memang sebelumnya Terai atau Pamulang dengan kendaraan yang datang dari arah Cinere atau Kunciran menuju Serpong BSD, yang mana jarak antara on-ramp dan off-ramp itu hanya sekitar 130 meter. Oleh karena ini kami lakukan proyek waiving kilometer 10 ini demi kelancaran operasional dan keselamatan pengguna tol kami di BSD. Juga di BSD telah kita lakukan pelebaran jalan arteri untuk exit ke Pamulang. Ini juga kami tujukan untuk meningkatkan kelancaran pengguna tol kami di BSD, sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang berlebihan.
sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di Makassar kita memiliki 2 ruas jalan tol, dan sebelumnya juga di tahun 2020 kita telah menyelesaikan pembangunan jalan tol elevated, yaitu proyek Petarani di Makassar. Saya kira itu proyek-proyek yang telah kami selesaikan hingga saat ini, dan kemudian mungkin ada sedikit penjelasan tambahan, yaitu mengenai proyek JOR Elevated. Ini adalah milestone yang telah kami tempuh, yang mana kemudian sebagaimana telah kami jelaskan tadi, pada saat tanggal 13 September 2023 itu kita telah mengumumkan pembentukan perusahaan patungan atau joint venture. Jadi untuk proyek JOR Elevated ini sebenarnya ini bukan proyek baru, ini sudah berlangsung cukup lama. Itu dimulai pada awalnya di tahun 2018 pada saat kita membentuk konsorsium. Kemudian di bulan Juni 2018 kita menyelesaikan pre-feasibility study yang sudah kita submit kepada pemerintah, itu di Juni 2018. Di Desember 2018 kita telah memperoleh persetujuan prinsip, dan selanjutnya atas diperolehnya persetujuan prinsip ini kami kemudian melanjutkan pre-FS tersebut menjadi FS yang lengkap, yang komplit, dan kami submit ke pemerintah pada bulan November 2019. Dan langkah selanjutnya adalah kami diumumkan menjadi project proponent atau inisiator atau pemerakarsa atas project ini, dan itu berlangsung di 2023. Itu ada tender announcement, awarding dari bid, yang mana notice of award itu diberikan oleh pemerintah di bulan Juli 2023. Dan ini yang kemudian proses ini semua berlangsung dan kemudian bermuara pada pengumuman yang telah kami sampaikan ke bursa di tanggal 13 September 2023 dalam bentuk penyampaian fakta material mengenai pembentukan perusahaan patungan antara 3 pihak, yang mana perusahaan patungan itu kita sebut sebagai PT Jakarta Metro Expressway. Dan berikutnya ini adalah struktur kepemilikan dari perusahaan joint venture Jakarta Metro Expressway, yang mana kami melalui Marga Metro Nusantara itu memiliki kepemilikan saham sebesar 85%, dan Adikarya dengan kepemilikan sebesar 10%, dan selanjutnya Akset Indonesia dengan kepemilikan 5%. Informasi ini telah kami sampaikan dan submit pada tanggal 13 September 2023 dan juga telah dipublish oleh bursa di website Bursa Efek Indonesia. Oke, ini sedikit gambaran mengenai lokasi proyek. Intinya ini masih di area Jakarta, karena memang sejauh ini sebagian besar proyek jalan tol kami ini memang berfokus ke urban toll road. Jadi jalan tol yang ada di kota, baik yang di Makassar maupun di Jakarta maupun BSD, semuanya ini kami fokuskan pada pengembangan urban toll road.
ini ada sedikit gambaran mengenai area Greater Jakarta. Dari gambaran ini terlihat bahwa salah satu ruas tol kami ada di sini yang merah itu JLB, dan kemudian nanti Jor Elevated yang telah kami sampaikan tadi juga akan berada di sekitar area Jakarta Outer Ring Road di daerah Jakarta. Oke, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan hingga saat ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Indah atau Bu Andri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas pemaparannya. Para hadirin sekalian, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Saya akan bacakan satu persatu pertanyaannya, kemudian langsung dijawab saja. Pertanyaan-pertanyaan yang kiranya serupa nanti akan dijawab sekaligus, sehingga saya tidak bacakan secara ulang. Seperti informasi yang telah disampaikan oleh MC di awal acara, Bapak dan Ibu hadirin semua dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada aplikasi Zoom Bapak Ibu. Untuk sesi pertama, kami buka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini sudah ada Bapak Ramdhani Basri selaku Direktur Utama, Bapak Dhani Hasan selaku Direktur Utama, dan Bapak Ridwan sendiri. Saya akan coba bacakan pertanyaan pertama, Bapak-Bapak. Ini ada dari Mbak Hilda Alexander. Apa kabar Mbak Hilda? Ini dari kompas.com ya. Ada 3 pertanyaan, Bapak-Bapak. Yang pertama, sejauh mana progres proyek Tol Jor Elevated? Itu yang pertama ya Pak ya. Lalu yang kedua, setelah Meta mengakuisisi tol layang MBZ, mengingat Waskita sedang menjajaki peluang untuk mendivestasi tol-tolnya, apakah Meta ada rencana mengakuisisi tol milik Waskita? Dan yang ketiga, sebagian wilayah Indonesia dilanda kekeringan, peluang apa yang ditangkap oleh Meta untuk menggenjot infrastruktur sumber daya air? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu Pak, bisa dijawab, silakan. Pak Dhani mungkin bisa yang pertama Pak, sejauh mana progres proyek Tol Jor Elevated? Terima kasih. Jadi kalau kita mungkin mengikuti prosesnya, bahwasanya proses Jor Elevated ini merupakan salah satu proyek kita yang memakan waktu cukup lama ya, sudah mulai dari tahun 2018 sampai dengan hari ini ya. Kita semua mungkin masih ingat bulan September yang lalu ya, kalau nggak salah pemerintah atau BPJT telah mengumumkan pemenang ya. Sampai hari ini kita statusnya masih di situ, masih membahas beberapa aspek yang kaitannya dengan komersialnya, kira-kira yang akan dituangkan dalam PPJT. Saya rasa perkembangan dari Jor Elevated demikian ya Ibu. Oke, baik Pak. Mungkin yang kedua bisa langsung Pak, setelah Meta mengakuisisi tol layang MBZ, mengingat Waskita sedang menjajaki peluang untuk mendivestasi tol-tolnya, apakah Meta ada rencana mengakuisisi tol milik Waskita? Ya tentunya kalau akuisisi merupakan salah satu daripada growth strategy perseroan kami ya, tapi tentunya yang paling utama yang dilihat adalah seberapa jauh potensi-potensi perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi positif ya. Sehingga yang pertama yang kita lihat itu ada yang threshold tertentu untuk akuisisi, mungkin minimal 45% ke atas ya kira-kira. 40% ke atas ya. Kalau memang di dalam list atau road Waskita yang akan dijual masuk ya, mungkin kita juga tidak menutup untuk mengeksplornya gitu. Terima kasih. Baik, tadi untuk pertanyaan ketiga, sebagian wilayah Indonesia saat ini sedang dilanda kekeringan, peluang apa yang ditangkap oleh Meta untuk menggenjot infrastruktur sumber daya air?
Pak Dhani lagi. Pak Ridwan silahkan mungkin bisa menambahkan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat nature-nya ini kan kita perusahaan infrastruktur tuh jangka panjang ya. Jadi proyek-proyek kita juga proyek-proyek jangka panjang. Jadi kalau memang ada rencana pengembangan proyek baik di jalan tol, di renewable energy maupun di penyediaan air bersih, mungkin tidak hanya semata-mata di-trigger oleh terjadinya kekeringan pada satu tahun tertentu. Jadi kami melihatnya itu dengan time frame yang lebih panjang. Jadi mungkin ada beberapa bulan dalam satu tahun terjadi kekeringan, tetapi ini tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi appetite kami terhadap pengembangan usaha. Karena memang nature-nya semuanya jangka panjang. Untuk jalan tol, proyek kita juga construction-nya butuh waktu bertahun-tahun. Demikian juga untuk penyediaan air bersih dan pembangkit renewable energy itu kita semuanya proyek jangka panjang dengan kontrak jangka panjang dan periode pembangunannya juga bertahun-tahun. Jadi mungkin kalau efek yang signifikan secara situasional ya nggak ada ya. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan serupa Pak dari sisi renewable energy sendiri, bagaimana Pak rencananya untuk Meta mengembangkan lini bisnis energi terbarukan? Kita sejauh ini masih tetap fokus untuk pengembangan di 3 bidang usaha ini, jalan tol, penyediaan air bersih dan renewable energy, dan kita juga secara aktif mencoba senantiasa untuk meraih peluang-peluang pengembangan usaha di renewable energy, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga surya dan biomasa juga. Jadi ada berbagai opportunity, baik proyek-proyek yang sifatnya greenfield maupun potensi untuk akuisisi pembangkit yang sudah beroperasi. Cuman mungkin pada saatnya nanti, pada saat yang tepat nanti baru kita bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proyek ini. Tapi secara singkat kami tetap senantiasa berupaya untuk mengembangkan proyek-proyek di renewable energy. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Vina Elvira Kontan ya Pak ya. Jadi Meta berhasil catatkan pertumbuhan pendapatan 10,45% menjadi 437 miliar. Di satu sisi Meta catatkan rugi bersih sebesar 133,66 miliar per semester 1 2023. Bagaimana proyeksi bisnis sampai akhir tahun nanti? Apakah akan mencatatkan perbaikan? Mungkin Pak Ramdhani atau Pak Dhani Hasan, silakan Pak. Pak Dhani. Ya. Jadi mungkin yang perlu dilihat adalah bukan hanya satu aspek pendapatan dan laba, tapi dari yang juga harus dilihat adalah nilai perusahaan dan kinerja operasinya ya. Kalau kita lihat dari sisi kinerja operasi ya, saya rasa itu masih sejalan ya. Kita punya pendapatan naik 10%, kemudian laba usaha juga meningkat dengan tren yang sama, dan bahkan dari sisi EBITDA peningkatan kita juga cukup baik ya. Nah, kalau dari sisi laba bersih, kita tahu sendiri bahwasanya kita ini kan dari suatu perusahaan yang dengan nilai kira-kira 4-5 triliun menjadi 11 triliun ya, peningkatan cukup besar. Ini akibat daripada akuisisi JJC. Nah, ini dampak daripada JJC ini nggak bisa dilihat dari beberapa bulan aja. Jadi masih dilihat mungkin dalam 1-2 tahun ke depan. Ya, mungkin yang sederhananya saja kita yakin bahwasanya dampak positif daripada akuisisi JJC yang mana sementara ini masih belum optimal,
karena satu dan lain hal di tahun 2024 dan ke depan akan menghasilkan hasil yang cukup baik ya. Mungkin sebagai gambaran saja, tadi kita sebut bahwa pendapatan kita separuh tahun kan sekitar 400-an ya, 437. Nah, untuk satu JJC saja, satu perusahaan JJC saat 6 bulan pertama sudah 400, bisa saya dibayangkan ya kalau satu saat nanti kalau ini sudah bisa digabungkan atau dikonsolidasikan dan sudah dilakukan suatu penyesuaian komersialnya, peningkatan dari laba bersih akan cukup signifikan juga. Baik Pak, ini ada sedikit yang masih relate Pak. Dari sisi capex berapa angka? Sudah kita anggarkan sekitar 1,4 triliun ya kalau nggak salah, 1,3 sampai 1,4 sudah 100% terrealisir ya. Sedangkan capex yang di sisi water treatment plant itu relatif lebih kecil. Demikian juga di sisi energi terbarukan juga tidak relatif kecil ya. Jadi lebih banyak untuk jalan tol tahun ini ya. Kemudian pertanyaan kedua apa, Bu Indah? Target yang diincar Pak sampai dengan tahun ini, laba atau pendapatan? Pendapatan tren mungkin hampir sama, growth antara, karena kita ada penyusunan tarif juga di salah satu jalan tol kita di bulan September lalu ya. Kira-kira masih tumbuh antara 11-12% saya rasa untuk tahun ini Pak. Oke baik Pak, mungkin ini masih relate juga sedikit. LK Q3 dan Q4 apakah sudah keluar Pak? Belum itu, Q3 belum. Semester 1 sudah, tapi LQ3 belum. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Elga Liputan 6. Apakah Meta ada rencana akuisisi aset di sektor telco atau tidak? Jika iya, apa alasannya? Silakan Pak. Telco saya rasa salah satu sektor yang kita beberapa tahun yang lalu kita divestasikan. Mungkin kita akan fokus di jalan tol Mas ya, jalan tol, renewable energy dan water treatment plant. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Kokhau Gunawan. Mengenai tol JLB 1, Nusantara Infrastructure masih mempunyai konsesi berapa lama lagi? Dan yang kedua, mengenai naiknya US dollar, seberapa pengaruhnya terhadap perusahaan dan berapa persen hutang perusahaan dalam uang asing? Mengenai JLB kita punya konsesi masih di 2042 kalau nggak salah, 2042 atau 2041. Jadi masih sekitar 18 tahun ya saya rasa ya dari sekarang. Kemudian dari sisi hutang khusus untuk JLB tahun ini sudah lunas. Jadi kita mempunyai hutang nihil atau zero debt tahun ini. Untuk dengan PT-PT lain dari 14 PT yang kita miliki tidak ada, saya rasa semuanya dalam hutang kita dalam denominasi rupiah, jadi saya rasa masih aman dan tingkat rasionya juga relatif aman juga. Terima kasih. Ya baik Pak, ini dari Pak Tommy Horis. Halo Pak Tommy. Apakah Nusantara Infrastructure ada rencana untuk melakukan corporate action seperti right issue untuk mendanai proyek JOR Elevated serta melunasi utang akuisisi tol MBZ? Jika ada, kiranya kapan kira-kira akan dilakukan? Silahkan Pak. Pak Ramdhani. Pak Ramdhani mungkin atau? Right issue. Right issue Pak. Apakah Nusantara Infrastructure ada rencana untuk melakukan corporate action seperti right issue untuk mendanai proyek JOR Elevated serta melunasi utang akuisisi tol MBZ? Jika ada, kapan kira-kira dilakukan? Semua memang ada dalam perencanaan kita ya, tapi nanti pelunasannya bisa dengan berbagai macam cara ya. Tapi nanti akan ada sedang kita review semua yang terbaik seperti apa. Cukup Pak? Oke. Ini ada satu lagi Pak. Apakah ada rencana perusahaan untuk mengembangkan PLTA dan PLTBM lagi ke depannya?
Jika boleh dielaborasikan terkait kapasitas, timeline pengembangan partner dan lain-lain. Mungkin Pak Ridwan bisa dibantu. Ya, sebagaimana kita udah jelaskan tadi, kita memang berniat untuk senantiasa mengembangkan proyek-proyek renewable energy, dan kita juga merasa bahwa proyek-proyek ini mempunyai prospek yang baik di masa depan. Dari spesifiknya, kalau sejauh ini yang kami lihat itu adalah PLTA, jadi hydro, kemudian biomass, dan kita juga sudah mengerjakan proyek-proyek solar PV atau solar rooftop, meskipun masih dalam skala yang relatif kecil atau di lingkungan residensial. Going forward-nya kita tetap akan fokus pada 3 bidang usaha ini. Project PLTA sebenarnya kita juga sudah ada beberapa di pipelines. Ada yang project milik kita sendiri, ada juga yang beberapa pelaku usaha di pembangkit hidro itu berkeinginan untuk team up atau kerjasama dengan kita. Namun sebagaimana kita ketahui, proyek-proyek ini juga harus melalui lelang yang dilakukan oleh PLN. Beberapa saat yang lalu juga PLN telah memulai proses lelang. Kita juga ikut berpartisipasi. Namun untuk detail mengenai informasi proyek ini selanjutnya nanti akan kami sampaikan pada waktu yang tepat. Tentunya bila ada sesuatu yang signifikan dan material sesuai dengan peraturan yang berlaku, pasti kami akan memberikan keterbukaan informasi pada saatnya. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan. Ini tadi pertanyaan dari Pak Raden Nugroho ini juga rasanya relate dengan jawaban yang baru saja disampaikan oleh Pak Ridwan ya, pertanyaan terkait dengan proyek energi terbarukan. Jadi kami tidak jawab lagi. Mungkin perusahaan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua yang telah mengikuti acara PUBEX pada hari ini. Untuk itu pelaksanaan acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin semuanya, paparan publik insidentil PT Nusantara Infrastructure Tbk telah seluruhnya terselenggara. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya acara sampai dengan selesai. Salam sehat untuk kita semuanya, selamat sore dan salam sejahtera. Berputar dengan berbagai dinamikanya. Kadang kita merasa cukup, namun ada mereka yang mungkin tak seberuntung kita. Tapi tak ada yang tak mungkin. Seperti itulah kami di Nusantara Infrastructure melihat dunia ini. Kami percaya dengan upaya keras serta komitmen yang kuat untuk memastikan semua proyek di bawah unit bisnis sesuai dengan standar HSE internasional. Lebih dari 16 tahun, Nusantara Infrastructure aktif berinvestasi dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia dengan standar tertinggi dalam pelayanannya. Karena kami sadar, apa yang dilakukan dengan sepenuh hati akan meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai perusahaan infrastruktur swasta terintegrasi, kami hadir dengan semangat untuk terus berkomitmen dan berdedikasi kuat, serta mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional berkelanjutan yang memajukan perekonomian bangsa. Misi kami untuk menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur. Sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi,
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan struktur perusahaan yang jelas serta mapping aset yang terencana, kami semakin yakin kehadiran Nusantara Infrastructure khususnya di bidang infrastruktur dapat membantu kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai aspeknya. Membangun konektivitas akses strategis melalui jalan bebas hambatan di perkotaan, PT Marga Utama Nusantara. Jalan tol Bintaro Serpong Damai, jalan tol yang menghubungkan wilayah urban daerah Serpong ke pusat perkantoran bisnis Jakarta, terintegrasi dengan jalan tol Jor 1, Jor 2, dan Balaraja. Jalan tol Muhammad bin Zayed, jalan tol layang terpanjang di Indonesia, sebagai pintu gerbang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalan tol Jakarta Lingkar Barat 1, bagian dari Jakarta Outer Ring Road 1 yang merupakan akses ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, akses ke Jakarta Utara, dan Jalan Tol Jakarta Tangerang. Jalan Tol Makassar Metro Network, jalan tol strategis yang menghubungkan akses langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, sentra-sentra ekonomi di Makassar, dan juga terintegrasi dengan Jalan Tol Seksi 4. Jalan Tol Seksi 4 Makassar, jalan tol strategis yang menghubungkan akses pusat perkotaan dan kawasan perindustrian di Makassar dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jalan akses Tol Makassar Newport, satu-satunya tol yang berada di kawasan Indonesia Timur yang menghubungkan langsung akses wilayah perkotaan di Makassar dengan Pelabuhan Makassar Newport. Penyedia layanan air bersih yang berkualitas, PT Potumundi Infra Nusantara. Pengelolaan air bersih dan distributor air, PT Sarana Catur Tirta Kelola di Serang, Banten. Pengelolaan air bersih yang bersumber dari air sungai guna mengatasi krisis air bersih sekaligus mendukung terwujudnya program pelestarian lingkungan. Pemilik konsesi pengelolaan air bersih PT Dain Selikani Cemerlang di Medan, Sumatera Utara. Dengan penerapan HSE yang ketat, pengelolaan air bersih dapat mencegah terjadinya intrusi air laut dan mengurangi kontaminasi air. Penyedia listrik melalui energi terbarukan dan peduli masa depan, PT Energi Infra Nusantara. Pembangkit listrik tenaga air PT Inpola Meka Energi, Lau Gunung, Sumatera Utara. Dengan penerapan standar HSE yang optimal, pembangkit listrik tenaga air Inpola Meka Energi menyalurkan sumber daya listrik untuk kebutuhan masyarakat di sekitar Lau Gunung, Medan. Pembangkit listrik tenaga biomas, PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari di Siantan, Kalimantan Barat. Biomas pertama yang ada di wilayah Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik serta menggunakan teknologi gasifikasi demi terwujudnya program pelestarian lingkungan. Sesuai dengan komitmen energi terjual kepada PLN, pembangkit kami telah memberikan kontribusi pengurangan CO2 sejumlah lebih dari 100.000 metric tons per tahun. Untuk terus mendukung keberlangsungan usaha kami, dengan inovasi tersebut kami yakin akan dapat menjawab tantangan, sekaligus mengembangkan bisnis kami dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keinginan kuat Nusantara Infrastructure untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat melalui upaya kami membangun fasilitas infrastruktur utama baik di bidang transportasi maupun utilitas. Segala pencapaian kami selama ini tak lepas dari terjaganya kinerja dan peningkatan kualitas dari setiap insan Nusantara Infrastructure. Kami juga percaya selain kegiatan bisnis, kami harus menyampaikan pesan harapan kepada semua orang. Oleh karena itu, kami merangkul mereka di setiap aspek, di setiap daerah, di setiap sudut. Dengan Nusantara Care,
kami ingin membentuk masa depan bangsa melalui 3 aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, serta lingkungan.